Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang dapat saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini adalah merupakan kabar gembira yang datang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mana ini informasinya mengatakan bahwa jangan cemas, ada harapan tahun 2024. Tetap bekerja. Sri Mulyani sudah resmi teken gaji golongan tenaga honorer ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, satu jaminan yang disampaikan oleh pemerintah kepada seluruh Bapak Ibu honorer untuk tahun 2024 bagi yang tidak bisa lolos di SNP 3K, maka gajinya tetap dibayarkan tanpa ada pengurangan. Itu satu jaminan bagi Bapak Ibu honorer. Kemudian, sebagaimana disampaikan di sini juga bahwa golongan honorer tertentu atau golongan honorer ini tetap bekerja, gajinya ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Mari kita simak informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting terkait dengan harapan dan nasib para honorer di tahun 2024 ke depan. Disampaikan bahwa nasib tenaga honorer sampai saat ini masih belum menemukan kejelasan dari pemerintah, walau Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah resmi disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu. Itu adalah satu hal yang membuat honorer bisa tenang dan bisa selamat. Tetapi masih ada hal yang belum jelas. Bahkan ada tenaga honorer yang merasa cemas dan khawatir sambil menunggu kepastian dari pemerintah terkait kebijakan yang akan diberlakukan pada mereka. Meski sebelumnya pemerintah melalui Menteri Pendangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sudah mengatakan bahwa akan ada pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN dan tidak akan ada PHK massal atau tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Hal tersebut hingga saat ini belum menemukan kejelasan yang benar-benar jelas, sehingga tenaga honorer tetap merasa khawatir dan cemas karena mereka merasa digantung oleh sebuah keputusan. Tentunya yang diinginkan oleh para tenaga honorer di sini adalah kepastian, ya, realita dari apa yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa para honorer tidak bakal di PHK dan kemungkinan akan diangkat menjadi ASN P3K, di mana dengan adanya Undang-Undang ASN 2023, kemudian pemerintah sedang merancang peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 tersebut, maka dengan hal ini nantinya honorer akan diselamatkan. Tapi hal itu masih ditunggu oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Namun terdapat beberapa golongan tenaga honorer yang nasibnya mengalami keberuntungan karena masih bisa bekerja hingga tahun 2024. Ingat Bapak Ibu ya, beberapa golongan honorer mengalami keberuntungan karena masih bisa bekerja hingga tahun 2024. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin nasib golongan tenaga honorer ini tetap bekerja hingga 2024. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah menandatangani gaji golongan tenaga honorer ini yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan
Permenkeu nomor 49 tahun 2023. Itulah peraturan yang mengatur terkait dengan kesejahteraan para honorer di tahun 2024, yaitu Permenkeu nomor 49 tahun 2023 yang akan segera diterapkan mulai Januari 2024. Permenkeu tersebut menjelaskan terkait dengan standar biaya masukan tahun anggaran 2024 yang di dalamnya Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan nominal gaji untuk golongan tenaga honorer ini. Akan tetapi, nominal gaji tersebut akan diberikan oleh Sri Mulyani pada golongan tenaga honorer ini nantinya pada tahun 2024 mendatang. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2023 tahun ini kita sudah mau mengakhiri bulan Oktober, maka kita menunggu November Desember, berarti Januarinya nanti ini akan terrealisir. Menunggu 2 bulan lagi, maka hal ini akan diterapkan oleh pemerintah kepada seluruh honorer yang masih aktif bekerja. Sehingga bisa diartikan nasib golongan ini mengalami keberuntungan karena nantinya pada tahun 2024 mereka masih bisa bekerja sebagaimana mestinya. Untuk itu mari kita simak golongan tenaga honorer yang nasibnya sangat beruntung dan tidak perlu khawatir, apalagi cemas karena besar harapan 2024 nantinya masih tetap bisa bekerja. Berikut ini golongan tenaga honorer yang gajinya sudah diteken oleh Sri Mulyani untuk tahun anggaran 2024. Pertama, yaitu satpam, kemudian pengemudi, berikut petugas kebersihan, kemudian pramubakti. Satu hal yang perlu kita sepakati dan kita beri pemahaman bahwa keempat golongan honorer ini adalah para honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti adalah para honorer yang bekerja di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jangan beranggapan bahwa semua satpam baik honorer maupun swasta itu tetap ada hubungannya dengan keuangan negara sebagaimana yang dianggarkan oleh pemerintah. Tetapi ini adalah para honorer yang bekerja di instansi pemerintah saja. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya nominal gaji tenaga honorer tersebut akan mengalami perbedaan pada setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya itu berdasarkan kemampuan anggaran daerahnya. Perbedaan nominal gaji tenaga honorer tersebut dinilai dari kondisi dan kebutuhan di setiap daerah masing-masing, sehingga gaji yang akan diterima nantinya tidak akan pernah sama. Dan itu adalah suatu hal yang wajar berdasarkan anggaran daerahnya. Demikian informasi yang dapat disampaikan terkait dengan golongan tenaga honorer yang nasibnya sangat beruntung karena punya harapan besar pada 2024 nantinya masih bisa bekerja. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.